Dovizioso siap tebus kegagalan di Catalunya. Pembalap tim Mission-Winnow Ducati, Andrea Dovizioso, mempunyai ambisi kuat untuk menebus kegagalannya di MotoGP Catalunya pada 2 pekan lalu. Ia siap membayarnya dalam balapan akhir pekan ini yang bertajuk MotoGP Prancis 2020. Di Catalunya, Dovizioso memang harus menelan pil pahit. Ia mengakhiri balapannya lebih dini, bahkan ketika baru melewati beberapa lap saja. Hal ini terjadi karena insiden yang dialaminya dengan Johan Zarco. Meski kecewa, Dovizioso enggan menyalahkan siapapun atas insiden tersebut. Padahal hasil minor itu diketahui telah membuat pembalap asal Italia itu terpental dari posisi pemuncak klasemen sementara. Pembalap berjuluk Desmo Dovi itu kini hanya duduk di urutan keempat dengan koleksi poin 84. Ia terpaut hanya 24 poin dengan Fabio Quartararo yang memuncaki klasemen. Melihat kondisi ini, Dovizioso pun siap menebus kegagalannya di sirkuit Catalunya ke balapan MotoGP Prancis 2020 yang digelar pekan ini. Persiapan pun telah dilakukan Dovizioso selama jeda sepekan ini. Kini, rekan setim Danilo Petrucci itu mengaku sudah berada dalam kondisi yang siap, baik secara fisik ataupun mental. Karena itu, ia menyambut optimis balapan MotoGP Prancis 2020. Setelah balapan yang membuat frustasi seperti yang terjadi di Montmelo, tentunya positif memiliki waktu seminggu untuk dapat pulih tidak hanya fisik, tapi juga mental. Saya benar-benar ingin kembali ke trek di Le Mans karena 2 alasan. Pertama, saya berharap bisa menebus diri saya setelah kekecewaan di balapan terakhir, dan terlebih lagi, kami akan balapan di trek yang saya punya kenangan indah tahun lalu. Saya mencoba melihat setiap GP sebagai peluang baru, percaya diri untuk bisa bersaing lagi. Di Le Mans, kami harus menghadapi cuaca yang tidak menentu, faktor yang pasti akan banyak mempengaruhi akhir pekan. Bagaimanapun, kami siap berjuang sampai akhir, kata Dovizioso. Quartararo berambisi naik podium teratas di kandang. Setelah 2 kemenangan di 2 seri pembuka di sirkuit Jerez, Fabio Quartararo berhasil kembali naik podium teratas di MotoGP Catalunya. Kini, di sirkuit balap MotoGP Prancis, pembalap Petronas Yamaha SRT itu mengemban misi untuk kembali naik podium di kandangnya. Saya sangat senang bisa memiliki Grand Prix di kandang tahun ini, dan ini merupakan perasaan yang istimewa untuk pergi ke sana sebagai pemimpin kejuaraan, kata Quartararo. Quartararo membuat awal yang sempurna untuk MotoGP Prancis sebagai pembalap rookie musim lalu. Ia menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama, namun ia hanya puas di urutan ke-10 dalam kualifikasi di lintasan yang basah dan hanya bisa menempati urutan ke-8 dalam sesi latihan bebas. Kemenangan akhir pekan ini akan membuat Quartararo menjadi orang Prancis pertama dalam sejarah kelas MotoGP yang menang di Le Mans. Le Mans adalah trek yang sangat saya sukai. Ini akan menjadi penting bagi kami untuk berjuang demi kemenangan dan mencetak poin sebanyak mungkin, kata Quartararo. El Diablo mengantisipasi kebangkitan pembalap lain di MotoGP Prancis. Misalnya, pembalap Ducati Andrea Dovizioso dan pembalap Suzuki Joan Mir yang berada di posisi keempat. Dengan selisih hanya 8 poin, ia berharap bisa mengambil poin maksimal di 6 putaran tersisa. Biasanya, ini adalah trek yang saya kuasai dengan baik. Saya finish ke-8 di sana tahun lalu, tetapi itu adalah balapan yang sangat cepat. Saya berharap untuk melanjutkan performa bagus di akhir pekan Barcelona. Saya hanya berharap para penggemar yang diizinkan untuk datang membawa kondisi hangat karena saat ini cuaca cukup dingin. Saya sangat senang memiliki GP kandang karena tidak banyak seri balapan tahun ini, tutup Quartararo. Lorenzo kecewa Yamaha tak beri motor baru di tes Portimao. Jorge Lorenzo sudah tiba di Lisbon, Portugal untuk melakukan tes resmi MotoGP yang berlangsung di sirkuit Portimao. Tes itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada tim mengetes trek yang akan kembali menjadi tuan rumah MotoGP tersebut. Tentunya, Lorenzo sangat menyambut baik atas diadakannya tes MotoGP di sirkuit Portimao tersebut. Terlebih, sudah hampir 8 bulan lamanya, Lorenzo menganggur alias tak melakukan pekerjaannya sebagai pembalap pengembang Yamaha.
Lorenzo pun juga sangat menantikan tes itu karena Yamaha menjanjikan akan memberikan motor YZR M1 2020. Seperti yang diketahui, semenjak ditunjuk menjadi pembalap pengembang Yamaha di MotoGP 2020, Lorenzo sama sekali belum mengendarai motor terbaru dari Yamaha. Selama ini, Lorenzo hanya dapat mengendarai YZR M1 keluaran 2019 saat melakukan tes di sirkuit Sepang, Malaysia pada Februari lalu. Jadi, ketika mendapatkan kabar dari Direktur Yamaha, Massimo Meregali, bahwa ia akan dikasih motor terbaru, Lorenzo langsung sangat bahagia. Akan tetapi, ketika sudah tiba di sirkuit Portimao, Lorenzo dikabarkan ternyata ia tak bisa mengendarai motor M1 2020. Ia lagi-lagi diberikan motor tahun lalu oleh Yamaha. Lorenzo jelas sangat kecewa ketika mengetahui hal tersebut. Sebab ia sudah membayangkan bagaimana cepatnya motor Yamaha tersebut, yang mana mampu mengantarkan Fabio Quartararo menang 3 kali, serta membantu Maverick Vinales dan Franco Morbidelli masing-masing menang 1 kali. Menurut pemaparan pihak Yamaha, Lorenzo tak dapat mengendarai motor M1 2020 karena pihak mereka kesulitan mengirimkan kuda besi terbaru ke Portugal. Sedikitnya waktu persiapan menjadi alasan itu semua. Jadi, mau tak mau, Lorenzo hanya bisa mengendarai motor M1 2019. Lorenzo pun sangat menyayangkan hal tersebut. Ia berjanji akan tetap mencoba yang terbaik agar dapat memberikan manfaat kepada Yamaha dan pembalap resmi mereka. Saya sudah berbicara dengan Meregali beberapa minggu lalu dan dia mengatakan kepada saya bahwa mungkin mereka akan memiliki motor 2020 di sini. Tapi sekarang, 2 jam yang lalu, saya masuk ke dalam garasi dan mereka baru saja mengatakan hanya memiliki motor 2019. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak punya waktu untuk mempersiapkan motor 2020. Tentunya sangat disayangkan, saya tak bisa mengendarai motor yang sama dengan motor resmi. Tapi saya rasa mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan motor baru di sini dan nyatanya mereka tidak bisa. Jadi kami akan menguji dengan apa yang kami miliki, kata Lorenzo. Tanda Marquez bakal kembali balapan di MotoGP 2020. Jelang MotoGP Prancis di sirkuit Bugatti, Marc Marquez menunggu telepon kepala mekanik Santi Hernandez untuk bisa membalap di sisa MotoGP 2020. Saat Hernandez melontarkan perintah, maka Marquez bisa membalap di sisa musim ini. Marquez sudah absen dalam 7 balapan di tahun ini usai kecelakaan di sirkuit Spanyol yang menjadi sirkuit pembuka. Santi Hernandez menuturkan tim sudah sangat siap jika Marquez ingin kembali. Keputusan Marquez melanjutkan sisa musim ini ada pada Hernandez selain pada kondisi lengan Marquez sendiri. Jika perlombaan hanya 1 tak masalah, jika tersisa 3 juga tak ada apa-apa, tim sudah siap. Saat saya mengangkat telepon, berarti kami siap kembali ke Grand Prix, kata Hernandez. Sejauh ini, Hernandez tidak pernah meminta Marquez untuk segera pulih. Ia justru menyarankan juara bertahan MotoGP tersebut santai menjalani kondisinya saat ini. Akan bagus untuk semua orang jika dia kembali secepat mungkin. Tapi, saya masih berpikir tahun ini segalanya berjalan seperti ini dan dia harus santai memikirkan dirinya dan cederanya. Marc adalah orang yang sangat positif dan selalu berpikir bahwa semuanya akan berjalan dengan baik dan secepat mungkin, tutup Hernandez. Berharap Rossi meledak usai menyerah kejar juara MotoGP 2020. Valentino Rossi sudah menutup peluang untuk menjadi juara dunia MotoGP 2020. Hal ini bisa membuat bebannya lepas dan ia menikmati sisa musim dengan lebih baik, termasuk di MotoGP Prancis pada akhir pekan ini. Rossi mengeluarkan dirinya sendiri dari persaingan perburuan gelar juara dunia MotoGP setelah 2 kali mengalami kecelakaan beruntun di MotoGP Emilia-Romagna dan MotoGP Catalunya. Kesalahan beruntun itu membuat Rossi kini tertinggal 50 poin dari Quartararo dengan 6 seri tersisa. Menilik kesalahan Rossi di 2 seri beruntun, hal tersebut bisa disebabkan lantaran ambisi Rossi yang masih tinggi untuk bersaing perburuan gelar juara dunia. Sebelum MotoGP Emilia-Romagna, Rossi memang menyatakan segalanya masih mungkin terjadi. Hal itu yang kemudian menuntun Rossi melakukan kesalahan elementer, tak sengaja menekan rem dan salah dalam melibas tikungan.
Kesalahan di MotoGP Catalunya lebih fatal karena Rossi sedang berada di posisi kedua dan terlihat berusaha mengejar Quartararo untuk meraih poin maksimal. Kini, setelah Rossi tutup mata terhadap perburuan gelar juara dunia, hal tersebut malah bisa menjadi titik balik Rossi untuk tampil jauh lebih bagus musim ini. Dengan tidak menyandang beban gelar juara dunia lagi, Rossi bisa lebih fokus dan menikmati balapan. Meski tak lagi memburu gelar juara dunia MotoGP 2020, Rossi masih bisa mempunyai misi untuk akhir musim, yaitu mencari ujung cerita yang indah bersama Yamaha. Hal itu bisa terwujud bila Rossi mampu kembali memenangkan seri MotoGP setelah terakhir kali melakukan pada MotoGP Belanda 2017. Peluang untuk menjadi pemenang seri MotoGP terbuka lebar lantaran pembalap-pembalap lain macam Quartararo dan Mir bakal penuh perhitungan di sisa musim. Mereka tak akan berani mengambil tindakan sembrono penuh resiko di tiap balapan karena hal tersebut berhubungan langsung dengan posisi mereka di klasemen. Selain kemenangan kembali bersama Yamaha, Rossi juga mempunyai target meraih podium ke-200 di ajang MotoGP. Dengan kemampuan yang ditunjukkan Rossi di tahun ini, seharusnya target tersebut bisa tercapai di 6 seri tersisa. Rossi mungkin sudah menutup mata untuk gelar juara dunia. Namun hal itu justru membuat Rossi bakal meledak di sisa musim, termasuk di MotoGP Prancis pada akhir pekan ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.